awal silahkan kan ini rasulullah itu di alam marifat. Iya. Kalau sekarang di alam marifat itu rasulullah. Kalau di alam hakikat dia nabi. Kalau di alam tarikat dia rabita. Kalau di alam syariat dia guru. Nah itu satunya orangnya. Pembagian dulu. Pak, itu yang di Mekah di Madinah itu. Wah, itu kacau dan itu. Wah, merugi betul nanti. Itu khayalan itu. Tapi di Jakarta, Pak. Hah? Di Jakarta. Nah, Ada pula yang mengaku keturunan Muhammad. iya. Habib itu. Betul. Iya, itu tidak salah. Itu tidak salah. Iya. Dia mengaku keturunan Muhammad kan? Beneran itu. Ah, bukan keturunan Rasul. Betul itu. Jadi siapa itu keturunan Muhammad itu? Abu Lahab, Abu Jahal? Apa itu? Iya kan? Itu keturunan tuanya itu. Bukan Muhammad ya, bukan Rasulullah ya. Habib itu. Iya. Jangan kita anggap itu hebat. Padahal itu Abu Jahal, Abu Lahab itu. Jadi yang dicari keturunan Rasul ya, Pak? Nah iya lah. Bukan keturunan Muhammad. Bukan. Rasul. Itu macam seperti silsilah yang kita pakai itu kan Rasul punya itu. Itu Rasul itu. Silsilah itu. Yang dari zat Allah kepada Rasulullah kan? Dari Rasulullah kepada Siti Fatimah, dari Siti Fatimah kepada Wali Maghribi, dari Wali Maghribi kepada Wali Kutub, dari Wali Kutub kepada Wali Ghaus, dari Wali Ghaus kepada Syekh Abu Qadir Zalani, Syekh Abu Qadir Zalani kepada Syekh Muhammad Saman, dari Syekh Muhammad Saman kepada Syekh Hatib Ahmad Qudadi, dari Syekh Hatib Ahmad Qudadi kepada Syekh Haji Abdul Qadar, Syekh Haji Abdul Qadar kepada Tuan Syekh Osman. Nah itu silsilah dari Rasul, dari zat Allah. Nah itu maka ada hak kita menuntut ilmu itu sampai pengenalan kepada zat Allah yang Maha Tinggi. Nah karena orang silsilah kita dari sana. Jadi ditunjukkan diri Tuhan itu Pak. Iya. Ayat wal hajul la ilaha illa huwa Iya. yang hidup kan. Iya. Tapi waktu kita beramal, siapa tidak dikatakan hidup, tapi hayun katanya tadi. Hayun baki, hayun maujud, hayun ma'zun gitu. Nah, kenapa? Karena hayat tadi saja. Hayun itu kan yang ada di asma. Kan kita kan beramal kan di asma kan? Nah itu maka tingkat asma itu amal itu. Nah itu maka hayun. Kalau hayat itu sudah tinggal sifat. Kalau sifat hayat. Kalau hayun itu asma. Nah itu. Iya. Itu maka kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ya asma. Nah itu. Itu maka tiada wujud pada zihir dan wujud pada hal
hal ma'ani. Nah, itu. Kalau ma'ani mewujud pada zihin dan wujud pada khalil. Itu ada pada hati dan ada pada mata kaki. Itulah ayat. Jadi tidak salah juga amalan itu Pak ya? Iya. Tidak salah juga amalan itu mengatakan. Iya, tidak salah. Juga, ya? Tidak salah memang. Tapi untuk menamakan hayat itu ya Pak ya? Iya. Maka dikatakan hayat. Betul. Supaya dikenal sifat Iya. itu Pak ya? Karena yang disebut hayyun itu nama bagi hayat. Nah, itu. Kalau tidak ada hayun tadi Pak, tidak dikenal sifat itu. Ya, mana bisa dikenal? Siapa yang kenalnya? Nah, itu. Iya. Jadi hayyun itulah yang mengenal kepada hayat. Karena dia hayyun itu nama bagi hayat. Itu maka yang kembali itu kan kembali kan hayyun itu kembali kepada hayat. Itu dikatakan kembali. Jadi masalah beramal ini Pak. Kalau di sakarya maka ditimbulkanlah gerak, Iya. maka dimatikanlah akal. Iya. Sementara kita perlu ilmu Pak. Iya. Tanpa ilmu kita tidak mungkin beramal. Sementara dimatikan kita ilmu, karena ilmu kita takluk kepada akal. Itu maka Rasul mengatakan tidak salah. Tidak salah juga. Wal amalu bila amalin dalalun sadid. Beramal tiada berilmu sesat yang sangat. Karena amal itu apabila khusyuk akan mati. Jadi kita beramal itu mematikan akal. Semestinya akal itu disempurnakan dulu supaya tidak mati dia. Disempurnakan akal itu baru beramal. Baru dia tidak terganggu lagi, tidak rusak lagi dia. Nah itu. Jadi kalau akal itu belum sempurna, kita tingkatkan amal, khusyuk amal itu amatin akal. Nah itu, mati akal itu. Nggak bisa lagi akal. Nggak bisa lagi. Ya kalau bisa kembali, kalau tak kembali, bagaimana? Kalau sudah tak jalan akal lagi, tak berakal lah. Tak berakal. Jadi ada Rasul mengatakan Fa'al azru an-nidariki idraka Iya. idraka. Barang siapa lemah dari pendapat, itulah yang mendapat. Iya. Sementara kita harus mendapat ilmu tadi. Harus lemah dari pendapat, tak ada lagi tanya, tak ada lagi ini. Iya. Itu yang dapat. Iya betul. Tak mendapat, kalau yang dapat benar. Iya betul. Kalau masih merasa mendapat, tak mendapat. Itu. Itu yang dikatakan mati akal gitu. Iya. Coba kalau kita masih dapat merasakan ada masih diri kita itu, mana kenal kita kepada Allah, tak sampai kepada Allah itu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi kita merasakan diri kita itu, maka timbullah yang kita rasakan itu diri Allah. Tidak sampai. Itu yang dikatakan dalam sabda Rasul itu kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, hanya kenal akan Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Itu. Jadi paling takut itu ulama syariat itu, binasa diri itu. Iya. Karena katanya wajib kita melihat diri kan. Maka menurut dari sabda Rasul, siapa yang melihara diri, melihara dosa. Di situ saja kita melihat.
waktu kita beramal itu karena apa? Apabila kita karena Allah itu pahala semata-mata. Apabila karena kita itu dosa semata-mata. Itu dikatakan dosa dan pahala. Dosa karena hamba, pahala karena Allah. Nah itu maka coba lihat lapannya. Usalli pada maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Agar coba sahaja aku salat maghrib 3 rakaat tunai karena Allah. Ada yang lain. Coba, tidak ada lagi. Tak ada yang lain, tunai. Kontan Allah semata. Coba macam mana lagi? Jadi kenapa maka ucapan kita ingkari? Begitu juga Ramadan kan, puasa. Nawaitu syawma gadin an adai pada syahri Ramadana hadis sanatin lillahi ta'ala. Baru ada lillahi ta'ala. Coba tunai juga karena Allah, sama-sama Allah. Allah yang ada ini. Coba macam mana? Ada di dalam. Itu juga zakat, kan? Macam seperti ini fitrah. Kalau kita lapatkan kan niatnya. Nawaitu an ukhrija zakat fitri an nafsin fardan lillahi ta'ala. Agar lillahi ta'ala juga. Jadi kalau kita mau beramal dan beribadah, kita cari dulu niat. Nah, itu diutamakan niat dulu. Jadi untuk apa lagi kita beramal bersungguh-sungguh kalau niatnya tidak ada? Nah, itu dipatalkan oleh Rasul itu wal amalu bila amalin badan. Apa kata ini nama amalu bin niat. Tiada sah amal melainkan dengan niat. Nah, itu. Jangan engkau mengatakan aku sebelum engkau bersanding denganku. Nanti akan kutuntut akumu itu. Akuku atau akumu. Iya. Soalnya sering kita sholat itu kan sengaja aku karena aku tidak coba. Jadi aku tuh aku yang mana? Apakah akumu atau aku? Itu. Kenapa? Banyaknya cuma. Itu maka dikatakan oleh hadis Rasul itu kan sama juga itu bersama kamu seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Sampai kapan pun tidak bisa melihat Allah. Tapi yang benar, jika kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu, itu yang benar. Itu Allah melihat kamu, itu yang benar. Itulah salat tadi. Bukan hamba itu melihat Allah. Mana mata hamba itu? Itu maka karena hamba tadi ingin untuk melihat Allah, maka dihayalkan Allah tadi. Itu maka banyak menghayalkan Allah. Itu kata sudah Allah sudah ini apa? Camat Gembangan itu. Macam mana lah supaya khusyuk salatku ini? Sudah kemana-mana sudah guru bertanya. Yang mana Tuhan yang sebenarnya tak ada jawaban yang pasti. Udahlah aku bikin sendiri aja lah kan. Dibikinnya seperti singgasana begitu. Gitu. Kalau mau salat begitu dibikinnya. Jadi Tuhan duduklah di singgasana itu. Gitu memperhatikan kalau dia salat. Wah, usuklah saudara. Usuk. Itu karena Tuhan itu memperhatikan tingkah laku kita salat itu. Karena kita melakukan salat itu di hadapan Tuhan di atas singgasana. Wah, aku begitu adanya. Ya begitu yang enak, begitu khusyuk salat kita itu tak kemana-mana ingatan karena takut. Karena kita itu dilihat oleh Allah. Kalau ingatan ke sana kemari. Itu. Jadi dapatlah keterangan laisa kami syai'un.
Tiada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jom. Wah, ini karam ini. Sia-sia salatku yang begitu berapa tahun udah aku kerjakannya deh. Dia sendiri yang membatalkannya. Kalau begitu tak ada kalau begitu. Yang ianya cuma hanya cerita Allah sama Tuhanku tidak ada. Bukti tidak kurang 20 ustaz ulama yang aku tanya langsung. Tidak ada menunjukkan kepastian adanya Tuhan. Udah jelas Tuhan kan tidak ada. Nah itu. Jadi siapa-siapa yang mengatakan Tuhan itu hanya bikin hayalan aja. Udahlah bebas saja, tak ada hukum Tuhan. Asalkan telantang halal semuanya. Bebas lo semua katanya. Untuk apa lagi salah? Yang halal pun halal. Dibikinnya. Berapa tahun dia gitu. Aduh keke aja dia. Banyak dia bebas semuanya. Tak ada Tuhan. Jadi itulah akhirnya. Datanglah ke warung-warung. Padahal dia tamat, tapi suka ke warung. Kadang-kadang jam 4 baru pulang. Tetap kata istrinya, kemana ya kalian? Itu di warung sana. Apa kerja di warung? Cerita agama. Itu sudah. Betul itu masa orang cerita agama di warung. Ya, jadi mau di mana? Kan ada surau, ada masjid itu orang tempat ibadah. Bukan tempat untuk ilmu di situ. Ya, apa salahnya kalau di warung? Ada dia kan? Wah, gitulah. Bertahun itu. Bertahun. Orang-orang beriman tuh kawan. Orang beriman jadi punya ilmu. Akhirnya nyerah juga ya. Kan nyerah sama berimannya. Baru lagi bawa orang tuh. Itu waktu saya ngaji di Pelawi lagi tuh. Itu dibawa orang tua ke Pelawi sana. Pertama dia mendengarkan keterangan pengajian malam pertama itu, wah itu mabuk dah. Mabuk. Rupanya katanya kan. Jadi bagaimana caranya ini? Jadi ya kata orang itu ada persyaratan ini. Apa persyaratannya? Ya baik anak kata orang itu. Nah jadi aku pesan batu bagaimana? Bisa datang malam ini? Wah tidak bisa lah kata orang itu. Ya apalah, tanya dulu semua tuan guru bagaimana waktunya. Wah lama kali kurang kata. Bandung ke Timur 2 hari, wah ada tidur dia. Itulah kalau sudah dia betul-betul mengajar. Mengajar. Jadi sesudah berbaikat dia, barulah tenang. Tapi rajin. Tapi walaupun sudah berbaikat, di warung itu tetap juga. Ya, dianggap dia di situ yang apa? Jalan tadi yang apa kan? Jadi kata dia, kalau kita menghadap guru tak sanggup kita bertanya katanya. Banyaknya yang bakal dibawa dari rumah untuk bertanya. Sudah berhadapan dan bertanya kan? Tapi kalau di warung, itu apa saja bisa dipertanyakan katanya. Jadi banyak kaji itu terbuka di warung kata dia. Coba sama gebang tuh sampai 7. Waktu dia meninggal itu mengenalnya sampai Marga Nasution. Nasution bangga ya. Jalan. Itu. Betul kita Nasution. Iya. Masalah setan positif. Iblis itu kan raja ya kan Pak? Iya, raja Mekah. Tapi kenapa kita selalu disuruh kalau berlindung itu kepada Allah daripada setan yang terkutuk? Kenapa tak ikut saja Pak?
Cocoknya kan iblis. Iblis paling jago tuh Pak. Kenapa harus direkam pula? Pak, karena setan itu anak iblis. Anaknya. Nah itu, dia yang menciptakan itu. Setan itu. Nah, tapi melihat di Siti Hawa. Gitu. Karena kan orang itu kan bertanding kebenaran antara Adam dengan Siti Hawa kan. Karena mau menikahkan anak itu, karena Adam menikahkan pasangan yang pertama itu, lahir yang pertama itu dia berpasangan, dipecah, dinikahkan kepada kelahiran yang kedua. Apa sebab? Karena yang pertama itu cantik kedua-duanya, yang kedua ini buruk kedua-duanya. Nah itu, jadi mau dinikahkan begitu dibagi dua sama Adam, yang buruk sama yang cantik sama yang buruk. Tak cocok dengan Siti Hawa. Wah itu tidak ada. Kata Siti Hawa, apa sebab maka tidak ada? Ini yang sudah dijadikan Tuhan. Anda berpasangan, Anda dia dari kandungan Anda sudah berpasangan. Kok dipecah pula? Berarti ini kan sudah melanggar ketentuan Allah. Kata Siti Hawa bilang sama Adam, tidak. Kata Adam, aku sudah tanya kepada Allah, ini yang sebaik-baiknya. Nah, dari mana jalan sebaik-baiknya? Itu tidak ada keadilan. Kalau cantik dengan cantik dinikahkan, jadi kau punya cantik semua. Jadi yang buruk ini nikah sama yang buruk semua. Ada keadilan. Nah, jadi maka kita silang. Kata Adam, yang buruk sama yang cantik dan sama yang buruk, kalau beranak pertengahan. Itu kan. Jadi yang cantik jadi buruk sedikit, yang buruk menjadi cantik sedikit. Wah tidaklah, tak mengaku si tawa mereka. Nah, Adam, jangan campur tangan soal ini anakku. Tidak, kata Adam, itu anakku. Ya, dari mana jalan anakmu? Kalau tidak ada aku. Tapi aku yang mengandung dan melahirkan. Kata Siti Hawa, iya betul. Nah, itu, cuman kamu hanya mengandungkan melahirkan, tapi anak-anakku. Kalau tidak percaya, sudahlah. Kalau begitu, anak ini mendengar Adam dan Siti Hawa itu bertengkar. Nah itu si Kabil jangan si Habil kan. Nah ini bagaimana cara pengadilannya? Kata Adam, coba kita jadikan masing-masing ambil bibit. Nah, dan aku ambil juga bibitku. Siapa yang punya anak yang sebenarnya? Masing-masing lah. Itu maka sampai sekarang dicontoh orang bayi tabung kan? Nah itu, ya ambillah bibit tadi, dibikinlah lemari itu seperti tabungan apa? Kandungan. Masukkan. Jadi Adam bermohon kepada Allah, Siti Hawa juga bermohon kepada Allah. Sampai pada waktunya buka, Siti Hawa tidak jadi. Busuk, kurang tak ada bibit. Adam punya jadi. Nah itu, tak jadilah kata Siti Hawa, tutup balik. Memang hebat, panjang juga akal itu kalau pada panjang sekali akal. Nah, kewalahan Adam hadapinya. Jadi, bagaimana? Adam bisa tahu nih, rupanya berputar dia, putar Adam, Siti Hawa nih. Dia ingat ini Azazil ini adalah doa yang paling mustajab kepada Tuhan. Apabila dia bermohon, tidak akan ditolak oleh Allah, pasti jadi. Aku mohon aja sama iblis. Itu. Iya. Mohon aja sama iblis. Ya iblis tolong jadikan anakku ini, bibitku disuruh jadikan anak. Adam terus kepada Allah. Dan itu dia bermohon. Datanglah iblis tadi bermohon kepada Allah. Ya Allah jadikan itu. Yang punya Siti Hawa itu. Itu. Jadi kalau tidak kau jadikan, berarti kau tidak ada keadilan. Ini supaya menjadi keadilan antara Adam dan Siti Hawa sama-sama mereka itu punya keturunan. Dirinya itu. Kalau tidak kan menang Adam saja. Maka apa yang diminta oleh Allah dikabulkan. Itulah Azazil itu orang raja malaikat itu. Itu. Sudah sampai waktunya, sudah buka.
Buka. Wah, jadi kedua-duanya sama rupanya. Itu yang mana anak Adam, mana anak Siti Hawa tidak bisa ditandai. Itu sama-sama laki-laki. Jadi, yang mana? Tunggu kalau dewasa. Udah sampai dewasa, ditanya sama Adam. Abang, coba anakmu itu mana? Tidak tahu. Coba anakmu mana? Kasih Siti Hawa kepada Adam. Juga aku tidak tahu. Yang mana sama aja. Jadi baiklah kalau begitu. Perintahkan oleh Adam ke masjid. Itu maka dibikinnya lah masjid oleh si anak itu. Sudah siap, laporkan sama Adam. Ayah anda sudah siap, itu masjid kami bikin. Jadi, ini kalimah-kalimah ini tulis di pintu, dijadilah semuanya lah. Tidak ada pintu-pintu jendela semua ditulis. Itu maka saya masjidkan. Wah, dia tulisan Al-Quran kan. Itu lah yang dicontoh itu. Macam-macam Al-Jizzi ini kan. Itu satu Al-Quran itu. Coba baca. Masjid Al-Jizzi itu. Satu Al-Quran itu. 30 juz. Di dalam masjid itu. Ini cuma hanya disuruh di pintu, di jendela. Itu ditulis. Udah? Udah siap? Udah. Besok kita masuk. Bacalah. Itu Adam. Jangan Siti Hawa, jangan anak yang dua. Jadi masuklah Adam, aman. Masuk lagi Siti Hawa, udah aman. Masuk lagi anak satu orang, aman. Datang yang satu, dua. Makanya dia tak berani di pintu itu tak berani masuk ke dalam. Gitu. Udah gitu. Kata Adam, masuk. Kata Adam, luari dia. Itu maka dikatakan Adam, setan. Kata Adam, setan. Itu dia anakmu. Kata Adam, sama Siti Hawa, itu anakmu. Itu bukan itu namanya iblis itu melahirkan setan itu bukan. Tapi itulah jalannya, jadinya. Setan itu dari doa si iblis melewati Siti Hawa. Jadi anak Siti Hawa menjadi Nabi Sis. Itulah anak Adam itu menjadi Nabi Sis. Jadi akhirnya bagaimana cara pernikahan? Dinikahkanlah oleh Adam dengan silang tadi. Ini anak yang tua ini si Kabil namanya. Jangan si Habil disuruh berkorban oleh Adam. Coba kamu bikin korban, kata Adam. Baiklah ya anda. Jadi masing-masing lah cari kambing untuk jadikan korban. Jadi si Kabil, adik dari si Habil, dicari jalan kambing itu yang gemuk, yang sehat, begitu kan yang tidak cacat. Dijadikannya itulah jadikannya korban. Datang si Kabil, dicarinya yang kurus, yang penyakitan. Kenapa? Murah harganya. Gitu. Jadi kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Gitu. Karena takut perintah dari si Adam, maka dia laksanakannya. Udah, potong. Taruhkan. Maka datanglah burung. Itulah yang mengambil bagian. Kalau punya si Habil, bulunya tidak ada yang tinggal lagi di situ. Habis dibagi-bagi sama burung aja. Habis dagingnya, tulang-tulangnya, bulu-bulunya pun habis diterbangkan oleh si burung. Punya si Kabil, bulunya pun tidak terusik. Tak mau burung untuk ambilnya. Di situ mulai sakit hati lah dia sama adiknya tadi. Loh, jadi korban kamu yang diterima ya? Korban aku tidak diterima. Baiklah. Nanti kan kau bahaya kau nanti. Kamu kan disayang sama orang tuamu. Aku kan tak. Begitulah tuduhan si Kabil ini. Jadi akhirnya bagaimana? Dia ingin istrinya yang pasangan dia tadi cantik. Itu. Cantik. Jadi istrinya diburu. Itu. Jadi udahlah. Bagaimana caranya? Adik, mau berburu?
Boleh. Ayo kita bikin. Besok kita pergi berangkat berburu. Bolehlah. Berangkatlah orang itu berburu. Nah, jadi, tapi niat sikapnya untuk membunuh si adik itu. Nah, gitu. Jadi bagaimana lah cara membunuh adik itu? Itu membunuh si Habil ini, si Kabil ini. Bagaimana cara membunuh? Jalan sana, jalan sini, jalan tak tahu. Sudah itu menengoklah burung gagak. Begitu, kelapa, kelebu, kelapa, kelebu. Bang, burung gagak. Lama-lama mati satu. Itu. Wah. Begitu rupanya membunuh. Kata si Kadir. Nah. Wah, ini bisa juga kalau begitu dari pelajaran ini. Jadi, sudah itu bagaimana pula? Datang si burung gagak tadi, dikoreknya lah pakai kaki itu pasir itu. Dikoreknya. Nah gitu. Sesudah dalam dikoreknya gitu, barulah ditariknya. Kawan yang satu tadi masuk dalam lubang itu, baru tutupnya. Oh begitu rupanya ya. Baiklah kalau gitu. Nah, baru mulai dipukulnya adik tadi. Dipukul jatuh. Ah maka ini makanya pakai batu kepalanya itu. Maka matilah adiknya tadi si Habil. Jadi cara menanam gali juga pasir. Gali. Pasir itu sudah dalam lubang maka masukkan maka ditutup. Nah itu. Nah barulah dia pulang. Tinggalkan ya istri yang buruk tadi. Diambilnya istri adiknya tadi. Berangkat lagi dia. Nah itulah awal kejadiannya. Itu dikatakan disebut orang atas angin. Nah itu masalah untuk cantik-cantik semua. Nah itu yang ingkar dari Adam. Nah itu. Nah jadi itu maka sampai sekarang burung gagak kalau sudah ribut, apa pula yang dibuat itu siapa pula yang mau meninggal. Nah menjadi kelaziman sekarang itu burung gagak itu. Menjadi apa? Petanda. Iya menjadi petanda. Nah itu. Karena dari jelas dari burung gagak itu mengajari orang membunuh. Itu awalnya. Jadi kalau kita berhubungan suami istri tadi ada pelajaran itu lah doanya tadi. Iya. Mengajari setan supaya tak menjadi setan ya Pak. Nah betul lah. Ada sudah Kalau tak dikatakan. ada pandangan iblis berarti Nah, iya. perempuan itu tadi apa? Betul. Istri tadi itu ya. Nah, itu maka Rasulullah memperingatkan kepada umat sekalian apabila di waktu itu kita berhadapan maka berlindunglah kita kepada Allah. Nah itu maka Allahumma zambina syaitan wa zambina syaitan ma razaqtana. Maka anak kita pun terpelihara juga. Beralih hadap dia Pak ya. Itu.